Saudara-saudara yang kekasih, warga Gereja Protestan Indonesia, pimpinan Gereja Protestan Indonesia di level jemaat, klasis dan sinode gereja bagian mandiri yang saya kasihi dan hormati di dalam Kristus. Selamat merayakan Hari Pentakosta tahun 2026. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan suara gembala Hari Pentakosta mengatasnamai Badan Pelaksana Harian Majelis Sinode Am Gereja Protestan Indonesia periode 2025-2030. Kita akan merayakan Pentakosta dengan tema Roh Kudus memanggil gereja untuk merawat kemajemukan. Hari Pentakosta merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah keselamatan. Pada hari itu Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid di Yerusalem sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Peristiwa tersebut bukan sekedar tanda ajaib berupa bahasa roh, melainkan penegasan tentang karya Allah yang membangun persekutuan baru bagi umat manusia. Ketika Roh Kudus turun, orang-orang dari berbagai bangsa mendengar kabar keselamatan dalam bahasa mereka masing-masing. Allah tidak menghapus keberagaman bahasa dan budaya manusia. Sebaliknya Allah justru memakai keberagaman itu sebagai sarana menghadirkan kesatuan dan damai sejahtera. Peristiwa Pentakosta berdiri berhadapan dengan kisah Menara Babel di tanah Sinear sesudah air bah, seperti yang disaksikan dalam Perjanjian Lama. Di Babel, manusia berusaha membangun masyarakat homogen dengan satu bahasa dan satu arah demi mencari nama bagi dirinya sendiri. Bahasa dijadikan alat dominasi dan kekuasaan. Akibatnya manusia tercerai-berai dan kehilangan persekutuan sejati. Sebaliknya di Yerusalem, Roh Kudus menghadirkan model kehidupan baru. Keberagaman dipelihara, tetapi manusia dipersatukan dalam kasih dan pelayanan. Bahasa tidak lagi dipakai untuk menguasai, melainkan untuk melayani. Disinilah kita melihat bahwa karya Roh Kudus selalu mengarahkan manusia pada penghargaan terhadap kemajemukan sebagai anugerah Allah. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, gereja dipanggil untuk terus menjaga semangat Pentakosta. Kita hidup di tengah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan pandangan sosial politik. Namun dalam dinamika kehidupan berbangsa, sering muncul kecenderungan penyeragaman cara berpikir, tafsir tunggal terhadap realitas sosial, bahkan pembatasan ruang kritik dan kebebasan berekspresi. Gereja Protestan Indonesia meyakini bahwa kesatuan bangsa tidak boleh dibangun melalui penyeragaman dan dominasi, melainkan melalui penghormatan terhadap martabat manusia dan penghargaan terhadap perbedaan. Sebab Allah Tritunggal sendiri menghadirkan teladan persekutuan di dalam keberbedaan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap satu dalam kasih dan tujuan. Karena itu, melalui suara gembala Pentakosta ini, kami mengajak seluruh warga Gereja Protestan Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pentakosta dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa. Pertama, bagi pelayanan sekolah minggu. Anak-anak perlu diajar sejak dini bahwa perbedaan adalah anugerah Allah. Guru-guru sekolah minggu hendaknya membimbing anak-anak untuk menghormati teman yang berbeda suku, bahasa, warna kulit, dan latar belakang sosial. Kisah Pentakosta perlu diajarkan bukan hanya sebagai cerita mujizat, tetapi sebagai dasar hidup bersama dalam kasih dan persaudaraan.
Kedua, bagi pelayanan katekesasi. Para peserta katekesasi perlu diperlengkapi dengan pemahaman iman yang dewasa, sehingga mampu hidup sebagai warga gereja sekaligus warga bangsa yang menghargai pluralitas. Katekisasi hendaknya membentuk generasi muda Kristen yang kritis terhadap ketidakadilan, tetapi tetap membawa damai dan kasih dalam ruang publik. Ketiga, bagi kaum muda gereja. Pemuda gereja dipanggil menjadi saksi Kristus di tengah dunia digital yang penuh polarisasi, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Roh Kudus memanggil pemuda Kristen menggunakan media sosial dan ruang publik sebagai sarana pelayanan, edukasi, dan perdamaian, bukan sebagai alat penghinaan dan permusuhan. Pemuda gereja hendaknya berani merawat persahabatan lintas agama dan lintas budaya sebagai bentuk nyata kesaksian iman Kristen di Indonesia. Keempat, bagi kaum perempuan gereja. Kaum perempuan memiliki peranan penting sebagai penjaga kehidupan dan perdamaian dalam keluarga maupun masyarakat. Spirit Pentakosta mengingatkan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan. Karena itu, perempuan gereja dipanggil aktif terlibat dalam pelayanan, pendidikan iman, advokasi kemanusiaan, dan perjuangan menjaga martabat manusia. 5, bagi kaum bapak. Kaum bapak dipanggil menjadi teladan dalam membangun budaya dialog, bukan kekerasan. Di tengah dunia yang mudah terpecah oleh politik identitas dan kebencian sosial, para bapak Kristen hendaknya menghadirkan kepemimpinan yang penuh hikmat, kesabaran, dan kasih. Keenam, bagi politisi, aparatur negara, dan warga gereja yang bekerja di ruang publik. Kami mengingatkan bahwa jabatan publik adalah panggilan pelayanan, bukan sarana dominasi. Spirit Pentakosta mengajarkan bahwa kekuasaan harus dipakai untuk melayani keberagaman, melindungi kebebasan warga negara, dan menjaga keadilan sosial. Para politisi dan aparatur negara Kristen dipanggil menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi agama, politik kebencian, dan upaya penyeragaman yang merusak demokrasi dan kemajemukan bangsa. Kesetiaan kepada Kristus harus tampak dalam integritas, keberpihakan kepada kebenaran, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta keberanian membela kelompok yang lemah dan terpinggirkan. Badan Pelaksana Harian Majelis Sinode Am Gereja Protestan Indonesia juga menyatakan keprihatinan terhadap berbagai dinamika pembangunan dewasa ini yang bergerak ke arah alih fungsi kawasan hutan, termasuk kawasan yang memiliki nilai ekologis dan kultural penting, menjadi taman nasional, kawasan industri, atau bentuk eksploitasi ekonomi lainnya tanpa pertimbangan menyeluruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan makhluk-makhluk endemik yang hidup di dalamnya. BPH, MSA, GPI memandang kecenderungan tersebut sebagai bagian dari pola pembangunan yang menyeragamkan cara pandang manusia terhadap alam, seolah-olah seluruh ciptaan hanya bernilai ekonomis. Karena itu, kami menyerukan agar pembangunan nasional tetap menghormati keseimbangan ekologi, melindungi hak hidup seluruh ciptaan, serta tidak mengorbankan keberadaan makhluk endemik dan komunitas lokal demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Selain itu, Badan Pelaksana Harian Majelis Sinode Am Gereja Protestan Indonesia mengajak seluruh warga gereja Protestan yang berkarya dalam dunia politik, pemerintahan, badan usaha milik negara maupun sektor swasta untuk membudayakan kehidupan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab dengan menolak praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme dalam segala bentuknya. Gereja percaya bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa terhadap Allah dan sesama, karena merampas hak hidup rakyat, terutama kaum kecil dan marginal. Karena itu setiap warga gereja dipanggil menghadirkan etika Kristiani dalam seluruh tanggung jawab publiknya, dengan berpihak kepada keadilan, kesejahteraan bersama, dan martabat kemanusiaan. Yang ketujuh, bagi para pendeta, penatua, dan diaken. Para pelayan gereja dipanggil menjaga gereja agar tetap menjadi rumah bagi semua orang. Mimbar gereja jangan dipakai untuk menyebarkan kebencian, permusuhan politik, atau sikap anti terhadap kelompok tertentu. Pendeta, penatua, dan diaken hendaknya menjadi pelayan yang mempersatukan, bukan memecah belah, menjadi saksi Kristus, bukan alat kepentingan kekuasaan. Gereja harus tetap berdiri sebagai suara kenabian yang menyuarakan keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta mengingatkan kita bahwa Roh Kudus bekerja bukan dengan cara menyeragamkan manusia, tetapi dengan mempersatukan manusia dalam kasih Allah. Indonesia membutuhkan gereja yang hadir sebagai pembawa damai, penjaga kemajemukan, dan saksi kasih Kristus di tengah dunia yang mudah terpecah belah. Kiranya Roh Kudus menolong gereja Protestan Indonesia untuk tetap setia pada panggilannya, menghadirkan terang Kristus, merawat persaudaraan kebangsaan, dan menjaga Indonesia sebagai rumah bersama bagi seluruh anak bangsa. Salam Hari Pentakosta. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Begitulah yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tuhan memberkati kita sekalian. Jakarta, Hari Pentakosta 2026. Badan Pelaksana Harian Majelis Sinode Am Gereja Protestan Indonesia.